perkara Ya. gimana Pak Ivan, ada usulan? Semangat tuh. Nah, jangan. Kayak intinya monggo. Intinya kita mengedukasi Ya, sama masyarakat secara umum bahwa apa yang sah dan apa yang tidak sah. ya. Kan gitu. Etikanya kan seperti itu. Siap ya. Ya. Sudah, itu sudah. 3, 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita kedatangan dua tamu yang istimewa hari ini. Yang pertama adalah Kepala Cabang PT FIF Group Cabang Mojokerto, Pak Badrul Huda, Ya. dan juga kuasa hukum itu Sutejo kasusnya ya, Abah Rifan Hanum panggilannya beliau. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam nih Pak ya, mungkin bisa masyarakat bisa mengenal, nah, ya sedikit ya profil daripada memperkenalkan diri lah daripada baik Abah Rifan Hanum maupun dari Pak Muda. Silakan, saya silakan dulu mungkin dari pimpinan cabang FIF. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangannya Mas Andi di media Kabar Terdepan. Ya. Perkenalkan bahwa saya adalah Kepala Cabang dari FIF Group Mojokerto yang saat ini beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 140. Apa itu FIF Group Cabang Mojokerto? Kami bergerak dalam pembiayaan. Ya. Yang kami biayai adalah roda 2, khususnya motor Honda, ya. Terus ada elektronik, ada pembiayaan dana tunai, multiguna, sama yang terakhir kita ada produk baru sertifikat, ya, jaminan sertifikat. Dan satu lagi, mohon maaf, kita juga membiayai umroh dan haji. Jadi seperti itu. Pak, kan saya dengar ada beasiswa juga ya? Beasiswa itu sebagai bagian dari CSR, ya. Kita juga ke sekolah-sekolah mensosialisasikan tidak hanya dari perusahaan, tapi bagaimana saat ini perkembangan dunia, dunia secara industri, secara ekonomi maupun perkembangannya di teman-teman atau adik-adik kita yang di sekolah. Itu Mas Andi sementara yang bisa saya sampaikan. Siap, sekarang ke Abah Rifan Hanum. Ya. Yang bisa mengawal sampai ke apa nih? Ini sekarang masuk ke PK nih ya, benar sekali ya. Kita nggak akan bicara tentang pokok permasalahannya, Pak, tapi lebih kepada bagaimana mekanisme ya penarikan sebuah kendaraan yang mengalami one prestasi. Nah, itu tema kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Andi, Mas Badrul atas undangannya. Saya Rifan Hanum, pendiri kantor firma hukum Rifan Hanum dan Nawacita di Mojokerto. Kami berdiri dari 2011, alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan. Terima kasih. 2011 bahkan usahanya semakin banyak ya. Ya. Ada kontraktor, ada perumahan, Dan lain luar biasa. multitasking. Multitasking. Iya, kursinya di mana? Ada umroh, ada TKI. Waduh, Belajar. Sudah luar biasa ini. Pengacara sama ini juga sama-sama pengacara nih. Saya ini latar belakangnya hukum semua. Ya. Jadi Kabar Depan akan hadir setiap hari ya, kita lagi menyusun programnya nanti Pak. Ya. Nanti bisa diskusikan ya, nanti suatu saat temanya terkait tentang harta gunung gini ya toh, terus tentang warisan, tentang segala macam, nanti kita akan kupas. Ya. Jadi mungkin masyarakat yang ingin menyampaikan usulannya bisa DM kami ya. Terkait tentang usulan-usulan topik yang menarik terkait hukum. Jadi nanti kita akan buat ada kabar hukum, kabar kesehatan, apa tujuannya adalah mengedukasi, karena peran media nggak hanya melakukan nonton sosial, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Termasuk sekarang saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih mekanisme penarikan kendaraan yang sah
kan sekarang banyak nih, apalagi bahkan kemarin sempat viral, sempat ada filmnya di Kakak Bos ya, tentang debt collector nih ya. Nah, suatu saat kita akan bicara, kita akan undang debt collectornya nih, ya supaya menarik nih ya, menjadi sebuah itu karena saya undang, saya undang ke sidang juga, cuma beliaunya di sidang informasinya, jadi nanti kita bisa undang nanti banyak ya, supaya bisa menjadi acuan bagaimana ketika mengalami penarikan kendaraan. Nah, mungkin dari FF sendiri dulu mungkin mau silakan. Bagaimana sih menurut prosesnya di FIF sendiri? Jadi begini, dalam FIF itu melihat pada perjanjian pembiayaan konsumen, ada dua objek yang kita ikat. Yang satu adalah perjanjian hutang piutangnya, yang kedua adalah objek jaminan fidusianya, artinya di situ kendaraannya, gitu. Nah, kenapa ada dua hal ini yang kita kita ikat sebagai satu kesepakatan untuk kedepannya itu bisa berjalan dengan baik? Karena dalam pembiayaan ini kan pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang KUHP Perdata 1320 yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian itu adalah satu sepakat, dua cakap, ketiga ada halal, gitu. Nah, bila mana sudah syarat-syarat ini terpenuhi, maka antara kreditur dengan debitur, perjanjian ini adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya apa? Bahwa hak dan kewajiban di situ kreditur maupun debitur harus saling sama-sama memenuhi. Jadi tidak bisa misalkan kalau debitur sebagai penerima manfaat dan kreditur sebagai pemberi manfaat itu sama lalai kewajibannya, hak dan kewajibannya. Makanya kami ini tetap mengacu pada Undang-Undang Hukum Perdata yang di sana dijelaskan tadi sudah saya sampaikan bahwa 1320 itu mencakup bahwa syarat sah perjanjian. Nah, ketika syarat sah perjanjian ini ada objek tertentu yaitu apa? Motor. Nah, motor ini kita bisa kita namakan ada peralihan hak secara fidusia. Mungkin kalau sertifikat tanah itu roya. Kalau roya itu kan tidak bergerak. Tapi kalau fidusia ini kan bergerak. Tetapi secara kepemilikannya itu beralih. Kenapa? Karena ini masih dalam tenor kredit. Tetapi secara manfaat, motor itu bisa dikuasai oleh penerima manfaat fidusia itu sendiri. Jadi kami selaku pembiayaan dari FIF Group mengacu pada dasar-dasar itu. Nah, ini cukup menarik perihal masalah penarikan motor. Sebenarnya kalau bahasa kami itu tidak ada penarikan. Bahasa kami kita kan mengacu sama aturan dan undang-undang. Beda dengan bahasa lapangan, penarikan, penggiringan, pemaksaan itu di luar konteks kami. Gitu. Jadi kami ini adalah menerima, objek jaminan fidusia itu dikembalikan kepada kami. Kapan itu dikembalikan? Bila mana penerima manfaat fidusia itu melakukan manifestasi, dan itu sudah diatur dalam perjanjian pembiayaan kami, gitu loh. Dalam aturan-aturan itu tidak saya sampaikan kepada debitur. Nah, semacam itu teknisnya. Jadi kami yang di lapangan ini dalam melaksanakan kewajiban atau melaksanakan ketentuan atas perjanjian yang kita sama-sama buat antara pihak kreditur dengan debitur itu mengacu pada perjanjian itu. Terus teman-teman kami yang di lapangan, artinya secara internal ya, itu pasti kami lengkapi dengan SPPI. Apa SPPI itu? SPPI itu adalah Sertifikasi Profesi Penagihan Indonesia. Tujuannya apa? Sebagai syarat kompetensi. Jadi orang nagih itu harus beretika. Jadi tidak boleh nagih itu dengan pengancaman, dengan kekerasan, dengan bahasa nakut-nakutin, tidak boleh. Cuma saat ini yang berkembang di masyarakat kan berbagai macam dinamika, ya, entah alasan karena kondisi ekonomi atau alasan sesuatu hal yang sifatnya itu tidak disampaikan dari awal. Contoh misalkan atas nama, terus dia mengambil kendaraan itu untuk dijaminkan hutang ke orang lain, gitu. Itu kan kadang-kadang
debitur sendiri tidak menyampaikan itu secara jelas di depan. Nah, inilah yang kami ingin disiplinkan perihal masalah kewajiban. Mungkin sementara itu, Mas Andi. Oke, menarik. Nah, terkait tentang perjanjian ini ya dan mekanismenya, Abang Irfan Hanum mau menyoroti hal ini nggak terkait perjanjian ya? Biasanya perjanjian fidusia ya tidak pernah muncul nih, ya. Bukan di FIF nih ya, di lain ya. Itu kendaraan motor ya, saya nggak usah sebutkan nama itunya ya. Di mana biasanya Pak, ya toh, ketika menandatangani perjanjian itu cenderung orang langsung tanda tangan tidak membaca karena memang perjanjiannya banyak Pak itu ya Pak. Ya, klausul. Nah, bagaimana mungkin terkait perjanjian dan mekanisme yang di FF ini mungkin apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum menurut Pak Irfan Hanum nih? Ada dua yang kami titik beratkan tadi, masalah siapa yang menentukan kredit debitur ini wan prestasi atau belum atau tidak. Jadi pihak FIF bilang masalah wan prestasi. Nggak boleh loh kita dengan mengatasnamakan perjanjian bahwa orang ini adalah dengan bahasa hukumnya memakai istilah bahasa hukum wan prestasi. Karena bagaimanapun di KBBI itu wan prestasi ya ngacunya di 1320 turunannya atau di turunan di perjanjian. Kalau pendapat kami, lembaga yang bisa menentukan dia itu wan prestasi atau tidak ya pengadilan negeri, bukan kepolisian, bukan pihak kreditur, pihak perbankan dan lain-lain. Yang kedua, tadi dibilang banyak hal yang mau saya sampaikan itu disampaikan Pak Badrul FIF, yang nagih itu harus gini. Ya memang itu yang disampaikan Pak Badrul itu benar sesuai dengan peraturan OJK tahun 2018 nomor 35, khususnya pasal 48. Nah, kenapa kok menjadi polemik sampai di tingkatan MA yang dikatakan Mas Adi? Malah itu yang tidak kami temukan di lapangan. Kalau itu kami temukan di lapangan ya nggak mungkin loh. Bukan gugatan ya, Mas? Jadi gugatan gitu. Contoh yang kedua, kalau memang ini sudah tidak ada permasalahan juga ya, yang disampaikan Mas Badrul tadi kan apa yang memang terlek di dalam aturan, bagus aturannya, OJK bagus, BI bagus, bahkan di aturan mungkin internalnya FIF atau lembaga bagus Pak, tapi di lapangan ini loh yang seringkali kenapa kok ada debt collector sampai dibakar, kenapa debt collector sampai dipukuli, dikejar-kejar, ditirai maling. Kalau ini apa yang sesuai dengan disatakan Pak Badrul tadi, insya Allah nggak ada. Takut Pak sama debt collector, ojo tuh biasa, pengacara kadang ngerti ya sampai kolektor ya. Katanya wedi Pak. Wedi ini wedi. Takutnya itu kan takut salah, takut menimbulkan polemik, menimbulkan emosi dan lain-lain seperti itu, Mas Andi. Iya. Iya. Menarik ya Pak ya, terkait tentang prestasi yang menentukan adalah pengadilan Pak ya. Nanti mungkin Pak bisa ditanggapi oleh dari kepala cabang FIF ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak terkait perjanjian ini. Ya. Saya dulu pernah menjadi di salah satu, bukan di FIF ya. Itu contoh banyak sekali cacat hukum menurut saya ya. Saya kan orang hukum ya, tanya saya tanya yang pertama perjanjian fidusia kan seharusnya dari pihak itu biasanya loh Pak ya dibuka perjanjian ya sudah tangan ya sudah selesai. Terus yang kedua kita nggak jelaskan nantinya namanya jalan ya. Jalan aja menjelaskan mengenai generasi kedua. Biasanya perjanjian fidusia kan harusnya dikirimkan ke rumah yang bersangkutan. Itu nggak pernah saya alami. Saya dulu nyetir motor di Yamaha ya. Itu di salah satu leasing itu saya tidak pernah dikirim perjanjian fidusia, nggak ada ke rumah.
Nah, itu terus waktu pada saat melakukan akad fidusia atau akad peminjaman atau apapun namanya, itu kita sebenarnya nggak dijelaskan. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak sekaligus sudah menanggapi terkait tentang wali prestasi yang menentukan itu pengadilan, bukan dari pihak leasing atau Ya, kreditur. jadi gini, Mas Andi, perihal yang tadi disampaikan, yang pertama adalah kita harus sepakat bahwa hukum itu tidak mengakomodir orang bodoh. Ya, artinya tanda kutip ya. Ya, Bahwa semua ini sekaligus saya sampaikan sebagai edukasi ya. Bahwa setiap apapun masyarakat jika melakukan suatu transaksi atau suatu akad perjanjian wajib hukumnya baca. Ya, wajib hukumnya kepada siapapun, bahkan orang terdekat, bahkan orang yang paling kita percaya. Karena apa? Klausul di dalamnya itu sangat penting biar kita sama-sama tahu. Perihal masalah yang tadi disampaikan bahwa Mas Andi ketika waktu melakukan akad sebuah perjanjian itu tidak dibacakan, seharusnya hak seorang debitur itu meminta isi klausul saya itu apa aja. Nah, bila tidak disampaikan itu, bisa jadi ada salah penafsiran dan bisa jadi misalkan Mas Hanum ini sebagai kuasa hukumnya dari Mas Andi, bisa jadi bahwa perjanjian itu sebagai cacat hukum, bisa jadi. Karena apa itu tadi, syarat-syarat tadi tidak disampaikan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal masalah fidusia dan perjanjiannya, bahwa hak seorang debitur wajib menerima kopi dari perjanjian. Kalau FIF saat ini tidak memberikan kopi secara fisik, tetapi memberikan secara PDF. Sekarang biasanya kita itu kasih kopi perjanjian dan syarat dan sebagainya itu melalui WA. Ya, jadi kita itu tanda tangan, kalau dulu kan pakai tanda tangan bahasa tuh, sekarang nggak, pakai tanda tangan elektronik. Nah, sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan bagi konsumen bila mana dia memiliki suatu kesibukan atau suatu kendala yang memang dia tidak bisa tanda tangan secara biasa. Kita akomodir itu. Tujuannya apa? Biar sama-sama si penerima manfaat itu biar cepat menerima manfaatnya. Kita selaku sebagai pembiayaan juga sama-sama cepat, tapi kita tetap mengedepankan unsur kehati-hatian itu tadi. Dengan cara apa? Validasi. ya sekarang kan juga kayak pinjol ya. Pinjol itu kan yang saya pernah tahu ya dari pengalaman itu, mereka tantangannya pakai aplikasi namanya Privi. Seperti aplikasi elektronik ya. Ya, semacam kayak gitu. Jadi semakin saat ini teknologi semakin canggih, sebenarnya tujuannya untuk memudahkan, tapi orang yang pinternya kebabas gitu, nah itu memanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin kurang ya, dianggap kurang beretika. Terus perihal tadi wan prestasi yang katanya Mas Hanum tadi adalah pihak pengadilan yang menentukan, memang saya sepakat ya, tapi wan prestasi yang saya sampaikan di sini adalah mengacu pada perjanjian kami, lebih tepatnya ke pasal cedera janji. Nah, yang dimaksud cedera janji itu apa? Bahwa cedera janji itu bila mana konsumen tidak melaksanakan pembayaran dengan batas akhir. Nah, jatuh tempo di sini konsumen itu, ini juga sebagai edukasi ya kepada konsumen, kepada semuanya nih, bahwa jatuh tempo itu bukan awal pembayaran, tapi adalah batas akhir pembayaran. Contoh sederhananya begini ilustrasinya. Mas Andi ngambil motor nih, anggap aja tanggal 5 bulan Juni. Ya toh? Nah, baru membayar angsurannya itu adalah batas akhirnya 5 Juli, tanggal 5 Juli bulan depannya. Artinya manfaat ini diterima dulu sama Mas Andi dengan cara apa? Menaiki kendaraan, itu manfaat, Pak. Kan manfaat ini digadai dulu, dimanfaatin dulu sama pihak debitur, baru bayar. Yang jadi masalah itu sekarang itu pemahaman persepsi masyarakat itu adalah bahwa tanggal 5 Juli itu adalah awal pembayaran, bukan. Itu batas akhir pembayaran. Makanya kenapa ada statement masyarakat, Pak, aku kan jatuh temponya kan tanggal 5. Saya bayar tanggal 2 loh, kan berarti biar maju. Oh enggak biar maju tuh. Karena apa? Manfaatnya diterima. Terkecuali nih, mohon maaf, Mas Andi menerima kendaraan tanggal 5 Juni. Dan tanggal 5 Juni itu juga sama pihak leasing suruh membayar.
ini beda konsep, beda pemahaman, enggak gitu. Jadi yang kami maksud adalah jatuh tempo ini adalah batas akhir pembayaran. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan Mas Hanum perihal Wan Prestasi itu adalah sebuah produk dari pengadilan. Kami mengajukan Wan Prestasi itu lebih memudahkan bahasa ke masyarakat. Bahwa Wan Prestasi, ada prestasi, ada namanya Wan Prestasi. Nah, salah satunya cedera janji itu dari kami sudah diatur dalam perjanjian pada angka 6 huruf B nomor 1, bahwa apabila debitur lalai dan atau tidak atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada jatuh tempo atau batas akhir pembayaran, maka itu namanya dikatakan cedera janji. Nah, konsekuensi atas cedera janji itu apa yang diterima masyarakat? 1, sanksi denda. Bila mana apa? Keterlambatan cedera janjinya, overdue-nya di bawah 30 hari. Apabila di atas 30 hari, menginjak 31 sampai 60 hari, maka kami selaku pembiayaan sudah mengatur itu. Nah, kami mengatur pada mana? Pada huruf B. Ya, bila mana debitur tidak bisa melunasi kewajibannya, kewajiban apa yang dimaksud tadi? Bukan kewajiban untuk pelunasan loh ya, kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan keterlambatan, maka pihak kreditur sepakat dengan debitur mengikatkan diri untuk menyerahkan. Nah, kami tidak menarik loh ya, bahwa debitur menyerahkan barang jaminan objek fidusia beserta STNK-nya. Untuk apa? Untuk dijual bersama-sama sebagai pelunasan. Dan bila mana nilai pelunasan dan nilai jual motornya itu lebih besar nilai motornya, maka sisanya adalah hak dari debitur. Kita tidak memakan itu, Pak. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan sama Mas Andi. Monggo. Iya. Pinternya kebablasan, Pak. Weh. Pinternya kebablasan, Pak. Gimana, Pak? Pinternya kebablasan. Nah, ini teori yang lagi gimana? Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kan kembali lagi, Mas Andi. Saya kan bicara koridor FIF nih. Iya. Nah, Mas Andi sebagai profesi yang notabene ya, tahu di lapangan, bahasa di lapangan, sebenarnya kita juga sama-sama tahu. Tapi kan saya di sini kan sebagai orang FIF di Mas Andi. Biarkan masyarakat yang menyimpulkan apa yang dialami ini berbanding 180 derajat bahkan 360 derajat. Jadi FIF itu penguasa di Mojokerto dalam hal Masuk mobil krediturnya. Jadi raksasa lah itu ya. Banyak yang memakai jasanya FIF. Dan 1 dari 10 orang kalau ditanya debiturnya FIF, pernah nggak diajak jual bersama pertama? Itu aturan Pak, letterlah ya, atau yang tertulis. Sepakat kami, saya juga baca di perjanjian-perjanjiannya beliau, itu adalah letterlah yang tertera, nggak di FIF atau di pihak-pihak yang lain pun juga seperti itu. Cuma yang dialami masyarakat, enggak Pak Badrun, mohon maaf, enggak pernah klien kami atau beberapa klien kami yang diajak jual bersama. Barusan kami juga ada gugatan yang kami masukkan di line leasing. Dan memang kejadiannya seperti itu. Yang kedua, terkait masalah yang disampaikan tadi, pihak leasing FIF atau pihak kreditur sudah difasilitasi untuk dikasih perjanjian berupa PDF. Sampai hari ini saya juga konsumennya, mohon maaf, FIF belum dikasih juga. Sampai hari ini sudah 2 bulan kami ambil motor barusan ya. Jadi hal-hal yang disampaikan ada di WA Mas, ada di WA. Saya sendiri kan konsumen. Saya konsumen FIF. Baru kemarin saya mau dicek. Saya kredit elektronik lah ya. Saya sendiri sebagai karyawan ini langsung dapat 2 hari itu langsung saya ada 2 SMS sama takut patron ya enggak Mas Hanum, enggak begitu. Jadi ini sebagai edukasi juga ke masyarakat nih ya, sebagai masyarakat itu. Jadi masyarakat itu wajib tahu, jangan, saya sampaikan, jangan pernah menyerahkan motor siapapun di jalan. Dan memang saya tidak mengedukasi itu, karena apa? FIF ini ada kantornya. Dan yang seperti yang tadi disampaikan sama Mas Hanum perihal masalah selama itu aku tidak tahu kromo ya, klienku itu tidak jual bareng.
Soalnya permasalahan begini, begitu masyarakat tahu bahwa motornya itu mengalami keterlambatan dan di situ dalam negosiasi di kantor ternyata memang untuk pembayaran angsuran kami menilai memang tidak layak lagi dan harusnya itu putusannya itu akhirnya harus dilunasi. Konsumen ini yang tidak datang ke kami surat ini bahwa kasarannya sederhananya begini, Bapak Ibu motornya selesaikan ini, apakah ayo dijual bersama ataukah Bapak Ibu masih bersikuku untuk pembayaran angsuran atau restro, artinya didanai kembali dengan nilai angsuran yang lebih ringan. Nah, tetapi pemahaman masyarakat atau pemahaman debitur begitu motor itu diserahkan kepada kami, yo wes hilang, enggak seperti itu. Nah, ini saya sampaikan kenapa ini penting. Kembali lagi saya tetap mengacu pada perjanjian hak dan kewajiban. Bila mana ada haknya debitur yang berada pada kami, monggo silahkan. Bisa melalui Mas Hanum, gitu, menyampaikan aspirasinya kepada kami, atau debitur sendiri datang kami. Silahkan, tidak ada masalah. Kami ini, FIF ini tidak alergi, tidak menolak siapapun yang datang ke kami selama itu ada niat baik. Entah itu profesinya kayak Mas Hanum, teman-teman LSM, teman-teman semacam kayak organisasi di masyarakat sebagai penyambung untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Mojokerto datang kami untuk menanyakan kepastian baik secara pengurusan hukum dan sebagainya. Silahkan, tidak ada masalah buat kami. Karena apa? Saya melaksanakan kewajiban saya dan tugas saya sebagai kepala cabang di FIPGRU cabang Mojokerto. Sebagai apa ya? Sebagai untuk melayani masyarakat Mojokerto. FIF, Mas Andi, kalau tidak ada masyarakat Mojokerto ya jadi apa, Pak? Ya. Makanya kami ini menyampaikan kepada masyarakat Mojokerto seluruhnya bahwa ayo, kalau teman-teman, kalau masyarakat pengen kredit, tapi tolong ketika kita mengasih kemudahan fasilitas dijaga. Dan yang perlu saya sampaikan sama Mas Hanum nih, kredit macetnya FIF Mojokerto, Mas, selama berdiri, tahu nggak nilainya berapa? 45 M. Bayangin ya, kalau dirupiahkan, pabrik kerupuk ya tunggu sak pabrik-pabrik ya, Mas. Ya. Tapi selama ini, apakah konsumen-konsumen yang terlambat senilai 45 M itu kami follow up dengan kita suratin, Mas. Bahkan Mas Hanum pun mengetahui bahwa kita itu ada kondisi-kondisi tertentu untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Kita ada spesial case pelunasan tertentu dengan nilai jumlah tertentu. Karena apa? Kita mengacu pada kemampuan finansial konsumen. Kita tidak memaksa. Nah, pertanyaan saya gini. Tadi ini sekarang beda nih ya. Ini sekarang Mas Hanum kan tadi FIF dari tahun 2006. Jadi saya lulus 2005, ambil motor pertama kali itu FIF. Sampai hari ini 1 tahun lunas, jual, kredit lagi. Jadi tiap tahun ganti motor, Mas Andi. maksudnya dibuang itu selesai lunas BPKB. Di situ jadi enak ngobrolnya. Aku gawe iki, tukokno ini misalnya seperti itu. Iya. Tapi terlepas dari itu, apa yang disampaikan Pak Badrul tadi memang mulia di angin-angin atas sana. Loh, kita tidak bicara retorika, kita ini bicara memang sebenarnya. Jadi kayak malaikat Jibril ngasih wahyu wangsit wapi, tapi yang di lapangan Pak Badrul, anak buah jenengan
atau karyawan-karyawan jenengan atau orang yang bekerja sama dengan jenengan, tidak seperti itu. Kita tahu sendiri kenapa kok masih ada menjadi stigma buruk dari kawan-kawan debt collector. Banyak loh yang dilaporkan di Polresta, di Polreskap, karena memang pelakunya enggak apa yang disampaikan Pak Badrul. Kalau disampaikan Pak Badrul nganggur Pak, teman-teman di Samapta di unit 3 mungkin Pak, ini dua nganggur Pak. Pengadilan kayak ini nggak punya kasus seperti ini. Iya. Ya toh? Karena apa? Apa yang disampaikan Pak Badrul mengaturannya itu. Letternya yang tertulis, yang tertuang, wow, istimewa. Yang bikin yang istimewa, yang melaksanakan di bawah-bawah itu yang menjadi masalah. Nah, ini pengalaman saya juga ini Pak, ini jadi agak sedikit ya. Ya. Contoh ya, yang lalu ya, kita terlambat nih. Yang saya sesalkan itu, saya waktu itu kurang berapa bulan gitu, 6 bulan atau berapa bulan lunas. Oke. Ya, kurang 6 bulan di lunas nih. Udah bayar banyak nih ya. Oke. Saya diajak di kantor yang Mojokerto, yang terjadi adalah apa namanya, langsung saya diminta tanda tangan surat, ya toh, dan sampai detik ini, ya toh, saya nggak ada, ya toh, dan saya nggak tahu motor saya kemana. Padahal itu kurang 6 bulan Mas. Setelah lunas, saya tidak pernah dihubungi, ini nanti dijual, dikembalikan berapa persen juga tidak ada. Pada waktu itu kurang 6 bulan, itu kurang berapa saya lupa ya waktu itu ya. Yang pasti jauh daripada kewajiban saya yang suami saya, kewajiban saya 4 tahun ya, 5 tahun. Kita kurang 6 bulan atau maksimal setahun ya. Artinya kan pembayaran saya sudah cukup banyak gitu ya. Tetapi ketika itu dijual, kita nggak ada dihubungi lagi, dikembalikan sisanya, apa-apa nggak ada. Bahkan pada saat saya diambil ya saya nggak nanya itu kejadian saya menyerahkan kendaraan, saya nggak mau nanya karena saya nggak langsung menyerahkan, saya dipaksa untuk ke sana. Makanya ada yang bilang ketika kendaraan itu dibawa ke kantor sudah jangan harap keluar gitu kan. Terus kedua, kalau bisa keluar pun biaya penarikannya cukup gede biasanya Pak, yang diminta dan mungkin nggak tahu dari eksternal atau gimana karena bahasa mereka bukan kita, biasanya Pak ikut kami ke kantor. Nah itu bahasanya, Pak ikut kami ke kantor untuk kita selesaikan berkasnya. Ya, seperti itu. Nah, itu gimana pendapat Pak Badrul? Ini pengalaman saya kan bukan di FIA, belum bisa itu di sisi lain. Kalau di leasing lain saya tidak berani berkomentar ya. Tapi kalau misalkan ini dibenturkan dengan FIA, sebenarnya kita ada namanya ya PTCAP, tukaran aset lancar ya, artinya pembayaran normal sesuai dengan tunggakan angsuran. Sebenarnya di FIF itu tidak semua motor yang ditarik itu penyelesaian pelunasan. Saya bulan ini ada total konsumen yang menyerahkan motor ke kita itu kurang lebih ada 18 per tanggal. Sekarang tanggal berapa nih? 19 ya, tanggal kemarin ya, pertanggal 18 itu ada sekitar 22 motor yang diserahkan pada kami Pak. Nah dari 22 motor ini ada sekitar 8 konsumen yang mengajukan untuk kembali mengangsur. Kita setuju Pak, kita setuju. Jadi tidak semua permasalahan harus lunas, tinggal cuma orang itu mau enggak. Nah ya gini loh, mohon maaf nih ya, ketika tim kami yang di lapangan menghadapi konsumen yang keterlambatannya 1 atau 2 bulan itu kan kadangkala sulit sekali menemui mereka, ya toh? Nah dengan adanya motor diserahkan kembali ke kami, kita kembali menggali informasi. Bapak Ibu kenapa ya ketika jam-jam antara jam 8 sampai jam 4 sore ini sulit ditemui? Nah ternyata ketika kami melakukan itu survei ulang dengan wawancara konsumen, ternyata mereka itu rata-rata kerjanya di pabrik yang pulangnya
kadang shift-shiftan jam 8 malam. Padahal ini benturan kami dengan aturan OJK nih. Mas Hanum pun tahu. Aturan OJK yang terbaru nih, bahwa semua perusahaan pembiayaan tidak boleh menagih di atas jam 8 malam. Nah sekarang kalau konsumennya pulangnya jam 8 malam, terus bagaimana kami selaku pembiayaan? Nah ini yang masih terjadi polemik sekarang. Nah tetapi saya tetap mengacu sama teman-teman di penagihan. Kalian tidak apa-apa menagih ke rumahnya konsumen, tapi namanya orang Jawa, etika bertamu. Jadi kalau malam, saya tidak memaksakan mereka atau tidak menginstruksikan mereka untuk melakukan penagihan, tapi lebih ke arah bertamu. Kecuali siang. Siang mereka boleh melakukan penagihan, karena memang kewajibannya mereka menagih. Tapi kalau malam, lebih ke arah bertamu, ya silaturahmi. Namanya silaturahmi etikanya ya Pak, ya mulai ucap salam, ya toh, permisi, melakukan etika. Ini saya bicara internal loh Mas Hanum ya, saya bicara di luar konteks yang kami tidak tahu ya, karena setiap orang atau perusahaan jasa dalam pembiayaan penagihan itu kan berbeda-beda perihal masalah pemahaman tentang bagaimana cara negosiasi penagihan yang baik dan benar gitu loh ya. Nah tapi di internal kami itu ada namanya basic mentality perihal masalah itu, bagaimana menghandle konsumen yang notabene konsumennya berkarakter jelek, artinya jelek itu ditekan itu marah-marah, kita ada. Jadi ada dosis-dosisnya Pak. Jadi orang yang berkarakter seperti ini, dosisnya seperti ini. Orang yang berkarakter pegawai negeri, dosisnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman lapangan kolektor itu ada data yang harus dikunjungi dalam satu hari ini sekitar 10 orang. Dalam 10 orang ini semua okupasinya, pekerjaannya berbeda-beda, kita tahu. Oh ternyata kalau menghadapi seorang pegawai negeri, aturannya begini. Kalau aparat penegak hukum, aturannya begini. Kalau menangani Mas Hanum, aturannya seperti ini. Kalau sebagai pedagang, seperti ini. Jadi kayak gitu. Nah ini memang setiap mingguan kita review. Untuk FIF loh ya, saya tidak ngomong perusahaan lain. Makanya kenapa katanya Mas Hanum, terima kasih saya Mas Hanum pasti percaya sama FIF. Karena memang kita itu seperti itu. Kita pengen melayani, bukan kita dilayani, kita pengen melayani masyarakat. Gitu. Seperti halnya, mohon maaf nih, saat ini lagi marak DP-DP ringan. Gitu. Sebenarnya kenapa kita ada DP-DP ringan? Segmentasinya kenapa? Orang yang pengen kerja Grab. Kalau dulu ojek, saya itu paling seneng kalau ngasih konsumen itu, kalau dia itu hanya sekedar kendalanya kapasitas minim. Orang kapasitas minim kalau punya kemauan kerja, dia pasti mampu kok. Beda dengan orang kaya, tapi karakternya tidak mau bayar, itu beda. Makanya, kenapa saya senang menyetujui ketika konsumen itu yang berkapasitas minim, karena saya lihat lagi, dia kredit motor itu tujuannya apa? Kalau kerja, saya nggak ambil pusing kok, pasti. Perihal masalah kedepannya mau lancar, mau nggak mau apa, itu kan Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi dari awal, ketika kita validasi perihal masalah data, dokumen, dan penghasilan konsumen, dan etika, serta bagaimana cara dia menjelaskan dirinya terhadap kami selaku perusahaan pembiayaan, dan menilai apakah konsumen itu layak, ternyata memang layak, ya sudah. Kita akan setuju itu. Jadi FIF itu sebenarnya tidak seruwet apa yang disampaikan di masyarakat. Cuma memang untuk kategori tanda kutip masyarakat yang mungkin kurang informasi terhadap perusahaan kami, yang mungkin melihatnya seperti itu. Sama halnya kasus yang ditangani sama Mas Hanum, Pak Sutejo. Sebenarnya tidak seruwet itu. Karena apa? Kami sudah menyurati. Gitu. Untuk apa? Untuk negosiasi ulang. Nah ternyata datang ke Mas Hanum, sampai terjadi perkara, sampai saat ini masih mengajukan kembali. Ya ini bagian dari proses hukum. Gitu. Dan itu wajar-wajar aja. Dan perlu saya sampaikan juga sama Mas Andi, mungkin Mas Hanum juga pernah tahu karena sering beracara di persidangan. Sampai hari ini kami mengedukasi ke masyarakat perihal masalah pengalian motor gadai, bahwa itu ada hukum pidananya. Dan kami pun saat ini mengedukasi itu di beberapa tempat yang menurut kami itu jadi rawan untuk kredit macet di sana itu, yang sudah putusan inkrah itu ada 4. Ya, ada 4. Bahkan kalau boleh nih,
bisa titit gitu ya, bisa ya. Internal kami ketika ada melakukan fraud, ngambil uangnya konsumen, kita hukumin. Sudah ada putusannya tuh. Jadi FIF ini tidak ke luar aja, tapi ke dalam juga kami melakukan edukasi bahwa ada kondisi-kondisi, apalagi sekarang marak judi online ya. Nah itu yang bahaya. Nah itu benar-benar kami edukasi, kami strength benar karyawan kami. Selalu kami ingatkan bahwa mereka niat masuk FIF mau apa? Mau hanya sekedar gugurkan aktivitas atau memang cari nafkah? Kalau cari nafkah, ayo. Nah itu Mas Andi, sepintas. Sekarang pertanyaan saya, yang pertama tentang yang contoh case seperti yang saya yang lalu ya. Nah sebenarnya biaya penangkap kendaraan itu berapa sih Pak? Jadi gini. Atau biasanya kalau menggunakan eksternal ya, atau bagaimana, sehingga kadang-kadang tiba-tiba muncul angka 25 juta ya, bisa muncul angka 10 juta, 5 juta. Itu apakah ada standarisasinya atau bagaimana? Ini saya bicara FIF ya. Ya. Jadi ada pembebanan biaya yang memang kami akui itu akan kami bebankan kepada konsumen. Karena apa? Sebagai dampak tadi saya bicara tadi yang tadi awal adalah cedera janji. Contohnya ada denda, ada administrasi yang harus dibayar. Ya salah satunya mungkin ketika kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, jasa penagihan, di situ ada pembebanan biaya. Kalau standarisasi tidak ada bagi kami, Pak. Cuma bila mana konsumen, gitu, kembali lagi saya ngomong aturan, bila mana konsumen mengalami keberatan perihal masalah itu, boleh kok mengajukan secara tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena begini, kami sendiri sebagai karyawan FIF tidak mau manajemen menyangka kami ini atas kondisi tersebut kami yang membuat. Jadi pengajuan contoh misalkan denda 500.000, ada biaya administrasi tentang penarikan motor, anggap aja misalkan 1 juta, gitu, berarti 1,5 juta nih, gitu. Terus nilai pelunasannya anggap aja 2 juta, berarti totalnya 3,5 juta. Nah, yang bisa dilakukan untuk permohonan keringanan pembayaran adalah di dua tadi, denda sama pengajuan itu secara tertulis. Monggo, itu kami ajukan. Nah, perihal nilai plafon yang berapa yang bisa bisa ditoleransi untuk bisa diberi keringanan. Nah, ini nanti bagi komite. Nah, itu Mas Andi. Jadi tidak saklek harus sekian terus ada standarisasi sekian, tidak ada. Baik kami tidak ada. Dan kami itu pun juga membebankan biaya itu rasanya cukup relevan. Tidak naik ya tidak turun. Sebagai pembelajaran, sebagai edukasi aja sebenarnya. Nah, bagaimana menurut Pak Anu terkait cedera janji ini yang tadi katanya ya kalau di pengadilan itu prestasi, kalau bahasa mereka kan cedera janji di perjanjian ya, usianya. Terus yang kedua terkait tentang biaya penarikan, gimana sih Pak? Bahwa biaya penarikan itu sampai hari ini Mas Andi belum pernah dimasukkan dalam klausul, salah satu klausul kontrak yang disepakati para pihak. Sah tidak, biarkan pengadilan yang menentukan. Ketika ada tambahan-tambahan seperti itu, jadi pengakuan-pengakuan yang di lapangan itu ada yang 1,5 juta, ada yang benar 20 juta, 25 juta untuk mobil. Kalau untuk motor 1,5 juta rata-rata. Ada kemarin yang madul 750 karena nggak ada STNK-nya, karena nggak lengkap. Nah, pertanyaannya kan gitu, untuk apa gitu loh, biaya-biaya itu apa yang pihak eksternal memang dari situ, yang dari kontrak kerjasama antaranya PTA sama PTB ini yang bayari ya itu tadi dari biaya-biaya itu. Saya kira yang disampaikan Pak Badrul itu bagus-bagus. Jadi nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek, bagus. SOP, SOP, maintain perilaku per minggu sekali, kan di maintain sama beliaunya ini. Jadi kenapa kok kerja di sini, motivasinya apa, itu kan bagian dari maintain atau pemeliharaan jiwa raga ini pihak internalnya sana. Sekali lagi di bawah loh, sering, ya nggak banyak sih, cuma
Nah, pertanyaannya Bicara 45 miliar kredit macet di apa MVF. yang dikatakan kredit macet sekarang? Ada putusan salah satu jurisprudensi tahun 2018 yang dikatakan kredit macet ketika 3 bulan nggak bisa bayar, kedepannya ini loh macet. Bisa dicek 2431 putusannya, jurisprudensinya. Yang bulan keempat jangan dibebankan bunga. Lah kalau sudah tahu ini macet 1, 2, 3, 4 ini masih dibebankan bunga 4, 5, 6 sampai setahun. Jangan stopen ini bunganya, stop biar nggak banyak-banyak, nggak sampai 45 miliar yang tadi itu. Kita tahu juga berapa sih angka kredit macet di Jawa Timur versi OJK tahun 2022 kemarin itu 56 triliun. Salah satunya 45 miliar dari FIF Mojokerto. Kenapa kok sampai segitu banyak, Pak Adi? Karena ini cara ngitungnya itu loh. Kalau sudah nggak dibayar 3 bulan, bunganya jangan dihitung 45 miliar itu, saya yakin. Itu juga sama bunganya juga, sama manfaatnya juga. Bukan nilai pokok. Saya nggak yakin kalau 45 miliar itu. 45 miliar itu nilai pokok, Pak. Pokok ya? Pokok, nilai pokok. Jadi gini, ada aktiva yang kita matikan, namanya AYD ya. Aktiva yang kita matikan, yang denda sama bunganya tuh kita hapus. You know? Itu nilainya 45 miliar. Per kapan? Ketika jenengan hapus itu 1, 2, 3 nggak bisa bayar, atau setelah dianggap setahun atau 2 tahun? Oh, jadi yang kami maksud itu gini. Jadi yang kami maksud bahwa 45 miliar itu adalah keterlambatan 6 bulan ke atas. Itu aktiva yang dimatikan. Jadi aturan BI memperbolehkan aktiva dimatikan itu untuk kategori konsumen yang sudah mengalami keterlambatan 6 bulan ke atas. Sebelum 6 bulan ke bawah itu tidak boleh dimatikan. Karena nanti akan berimbas pada BI checkingnya konsumen. Nah, itu salah satunya. Ini saya sampaikan, ini juga edukasi loh sama masyarakat. Iya. Jadi 6 bulan, setelah 6 bulan nggak bisa bayar, bulan ke-7 atau call 7. Ya, betul. Bahasanya orang lapangan itu wis call 7. Nah, itu baru dimatikan denda maupun bunganya. Ini FIF ya, enggak tahu ya. Kita bicara FIF. Jadi kalau memang niatnya kesini tadi kita itu untuk memberikan masukan ke masyarakat kita, sekali lagi tidak menyuruh jadi orang yang, contoh saya ini konsumennya FIF, nggak pernah saya jelek sama. Tahun 2006 advokat aja nggak pernah terlalu itu. Masa yang lainnya gitu loh. Tagihannya tanggal 1 tiap bulan, ini sudah tak bayar di staf saya. Tolong disiapno duitnya nang FIF, izin aja. Iya loh. Bukan. Komitmen, Pak. Pak Madun tadi saya sepakat ketika ngomong ada orang-orang yang nilai uangnya dikit di masyarakat sosialnya, tapi nilai kemanusiaannya tinggi. Ketika apa? Ketika bisa menjaga komitmen. Utang ya butuh dibayar. Dasarnya 1131. Betul. Tahu apa data? Ya. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Ketika seseorang itu melakukan manifestasi, kendaraan sudah diserahkan, apakah dia masuk ke dalam stik OJK, Pak? Pertanyaan saya gitu. Ini kan berarti kendaraan sudah dikembalikan, ya toh? Apakah mereka sudah dianggap lunas, atau mereka kan tetap dilakukan ke stik OJK bahwa mereka mengalami masalah? Nah, saya ini kan nggak tahu nih, masyarakat kan aman juga kayak gitu. Misalnya si A terlambat nih, sudah diserahkan, sudah apa itu ditarik atau apa bahasanya, sudah diserahkan kantor, sudah diserahkan dan sudah dilelang, sudah dibuat bayar. Apakah yang bersangkutan tetap akan dilaporkan ke OJK sebagai orang yang mengalami sudah menyelesaikan gitu? Ini gimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ini jarang orang yang memahami dan kritis di pertanyaan ini. Sebenarnya begini, ketika ada dua, gitu, karakter konsumen ketika menyerahkan. Yang pertama adalah dia sukarela, benar-benar sukarela, merasa tidak mampu datang sama FIF, gitu. Dan dari situ yang bersangkutan juga memahami ketika menyerahkan kendaraan itu mereka minta surat keterangan bahwa tidak ada lagi permasalahan kredit antara
debitur dengan pihak perusahaan kami, FIF. Nah, yang kedua adalah yang seperti terjadi kemarin atas nama, mohon maaf nih Pak Sutejo, diserahkan kepada kami secara sukarela. Saya bicara sukarela karena ada buktinya loh Mas Anung ya. Ya. Kita kan bicara bukti. Nah, itu tidak meminta pada kami. Nah, seharusnya untuk Pak Sutejo meminta pada kami surat keterangan penyelesaian bahwa tidak ada lagi tanggungan kredit kepada FIF. Kenapa? Karena itu penting. Bila mana apa? Bila mana Pak Sutejo ini seorang usahawan, you know? Dia mau pinjam dana ke BRI atau ke bank lain yang nilainya tinggi, pasti dia akan ada flag, you know? Pernah terjadi permasalahan dia. Nah, surat keterangan itulah yang untuk digunakan. Nah, yang saya maksudkan apakah kan itu ketika ada yang namanya kredit macet, biasanya pihak polisi kan melaporkan. Itu gimana sistemnya? Untuk yang penyerahan unit itu tetap kami laporkan, Pak. Tetap kami laporkan. Aturannya seperti itu ya? Aturan seperti itu. Bukan aturan, itu sebagai salah satu syarat OJK kepada semua perusahaan pembiayaan. Berarti setiap orang yang menyerahkan kendaraan secara aturan OJK FIF, gitu. FIF. Pasti. Kalau secara aturan OJK sendiri gimana? Mungkin nanti bisa Mas Iman, ketika seseorang itu mempunyai tanggungan nih macet nih, sudah diserahkan nih, ya kan? Artinya kan itu Tapi gini, lah. mohon maaf Mas Adi ya, OJK sama BI itu berbeda. Ya, OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Ya. Dia tidak melingkupi perbankan. Yang dimaksud sama Mas Andi kan gini, bagaimana seorang debitur bila mana dia sudah menyerahkan motornya, apakah slipnya udah clear kan gitu toh? Intinya kan gitu toh. Nah, ini yang berbeda dengan OJK. Kalau OJK tidak mengatur clear atau enggaknya. Karena kembali lagi, OJK itu mengatur tentang otoritas jasa keuangan. Artinya dia regulasi dari semua lembaga-lembaga pembiayaan. Tapi untuk mengklirkan BI checkingnya atau slipnya tadi, sistem langsung informasi konsumen, ya harus dengan surat keterangan. Kepada siapa? Kepada kepentingan konsumen, kepada siapa? Misalkan ke bank mana, gitu. Ya surat keterangan itu yang nanti. Yang saya tanyakan di sini, Pak. Jadi ketika ada keterlambatan, jaminannya sudah dikembalikan, ya, jaminan usianya sudah dijual di daerah. Artinya kan sebenarnya entah itu minus, entah itu lebih, itu kan tergantung segala macam ya. Tapi yang bersangkutan sudah menyerahkan, sudah dijadikan ramuan. Kalau mobilnya masih di dia, berarti kan dia pajak, ya kan? Itu sudah diserahkan. Artinya kan sudah dilakukan proses lelang, proses segala macam pengembalian dari itu, Mbak. Tapi secara aturan OJK itu apakah memang lembaga pembiayaan ini akan melaporkan bahwa debitur itu mengalami pernah mengalami kelas 1 kredit macet, kan itu ada ya aturannya. Nah, itu gimana Pak? Saya ini supaya masyarakat tahu aturan OJK-nya atau aturan BI? Enggak, jadi gini. Ketika konsumen itu masih nge-flag bahwa dia itu masih contoh dia masih aktif, motor ada di dia. Terus dia mengalami pembayaran secara overdue, keterlambatan, yaitu call 1, call 2. Itu pasti slipnya pasti akan muncul. Otomatis muncul. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana katanya Mas Andi bila mana motor objek jaminan fidusia itu dikembalikan kepada kami. Apakah slipnya itu selesai clear? Jadi itu akan selesai bila mana pencatatan histori pembayaran di kami itu statusnya sudah rebus. Artinya rebus itu dimatikan. Tapi bila mana belum rebus, selama itu belum rebus meskipun motor ada di kami, slip akan membacanya, dia akan masuk call, masuk overdue. Nah, ketika itu sudah dijual, nah kalau sudah dijual berarti secara slip clear. Karena otomatis. Karena secara pencatatan di kami itu sudah tidak ada permasalahan, dan itu secara histori pembayaran itu sudah tetap nutup gitu loh. Karena dengan dijualnya motor itu dilakukanlah pelunasan atas sisa kekurangan dari konsumen itu. Entah itu contoh misalkan hutangnya dia pokok plus bunga ternyata masih 25 juta. Motornya dijual laku 16 juta. Berarti kan sebenarnya konsumen masih hutang sama kita 9 juta. Benar enggak? Nah, itu sudah tidak kita tagihkan lagi ke konsumen. Kita anggap bahwa motor dijual itu adalah sebagai bagian dari penyelesaian. Nah, ketika sudah diselesaikan itu artinya statusnya sudah close. Nah, ketika sudah close, secara otomatis slipnya sudah clear. otomatis. Iya.
Siap. Ini kan untuk itu masing-masing. Ya, ya. Saya katakan. Pahami. Nah, jadi berarti ketika itu sudah selesai dan itu sudah dilakukan penjualan otomatis itu ya Pak ya? Ya, Kalau memang ada kendala, berarti pihak customer bisa minta surat ya? bisa. Untuk pemutihan namanya Surat keterangan. surat keterangan Ya. gitu ya? Mm-mm. Nah, Cuma kan masalahnya ketika close itu dengan kebutuhan konsumen ini kan masih ada proses waktu nih. Ya kita kan nggak tahu nih konsumen ini butuh cepat atau butuh memang statusnya udah close, ini sudah clear dan itu sudah dibutuhkan. Tapi kalau memang butuh cepat ya datang aja kantor kami. Nah gitu loh Mas. bagaimana Pak? Yo ditanyakan ke masyarakat. Sekali lagi masuk di kolom komentar. Iya. Apa yang menjadi bahan pembicaraannya Pak Patul tadi sesuai enggak yang di lapangan? Pernah enggak konsumennya kawan-kawan leasing itu ketika waktu jual atau mau majukan lelang diberikan tahu sama KPNKL misalkan dijual di mana, harga berapa, terus sisanya berapa atau kurangnya berapa, sampai hari ini bisa ditulis di kolom komentarnya Mas Andi nanti kapan ke depan apa yang menjadi pernyataan benar nggak sama yang di lapangan. Kalau nggak benar ya Tulis aja. kalau komentar itu. Tidak apa-apa. Kita kan terbuka. FGF ini enggak anti kritikan. Masukkan aja nggak apa-apa. Masukkan. Pertanyaan saya gini Pak, yang menarik nih ya. Apakah customer diberitahu nggak itu? Misalnya nih saya si A dengan FIF nih, ini sudah motor sudah dikembalikan, sudah tinggal ini seperti saya bilang kan, yang terjadi sama Sudah dijual. padahal cuma sisa 6 bulan nih. Logikanya ya kalau dihitung sama dendanya ya mungkin harus mungkin kurang ya, tetapi kan secara pokok sudah kembali ada untung lah misalnya loh ya, misalnya motor itu sebenarnya 16 juta karena proses leasing ya jadi 25 juta ya toh, cuma karena yang bersangkutan denda tapi kan hanya yang kembali ke FIF 21 juta misalnya ya, meskipun memang customer udah kurang 4 juta ya, tapi kan FIF udah untung nih kan gitu ya. Nah, itu bagaimana sistem itu? Apakah diberitahuan atau customer harus meminta? Bukan gini, logika sederhananya. Kalau saya nih, anggap aja saya tenor pembiayaan kredit 35. Gitu? Saya mengalami keterlambatan di angsuran ke 30. Artinya kan saya kurang 5 angsuran lunas nih. Gitu? Terus tiba-tiba motor saya ini saya serahkan sama FIF. Gitu? Yang pasti kan masih ada dana yang mengendap atas bila mana penjualan motor saya itu dilakukan penjualan sama pihak FIF untuk diturunkan ke hutang saya. Secara otomatis saya akan datang ke kantor FIF menanyakan itu Pak. Benar nggak? Gitu? Secara logika manusiawinya kan saya akan ngurusin itu tanpa harus menunggu surat dari FIF. Gitu? Tetapi sebenarnya kembali lagi saya jelaskan dari di depan tadi, ketika motor itu sudah diserahkan pada kami, itu kami surati kok Pak. 2 hari setelah diserahkan pada kami, kami surati bahwa kami memberitahukan bahwa motornya Bapak Ibu konsumen ada di kami loh. Kami kasih batasan waktu 7 hari untuk menyelesaikan. Artinya menyelesaikan ini bisa jadi penyelesaian, bisa jadi masih tahap negosiasi untuk angka yang akan diselesaikan. Nah, di sini loh kadang-kadang makanya ini edukasi juga sama ke masyarakat, khususnya untuk konsumen FIF ya. Bila mana ada kondisi tersebut, silakan datang ke kami, diurusi gitu loh. Jangan sampai tidak diurusi, kami juga rugi kok. Kita sewa gudang itu juga rugi kok. Jangan dikira semakin banyak motor yang diserahkan kami ini semakin untung. Jangan dikira, saya salah saya ngomong. Malah saya ini kepengennya tidak ada motor yang diserahkan kami, tapi angsurannya masyarakat, angsuran konsumen semua lancar. Kami ini rugi sewa gudang yang sebenarnya itu bukan cover wilayah kami, harus menyewa untuk apa? Untuk melindungi motornya Bapak Ibu, gitu loh. Selama ini begitu motor itu diserahkan, berarti dijamin aman ya, tidak ada penggantian. Sangat aman. Kita itu ada aturan. Jangankan spare part, bensin aja ketika diserahkan, kan kita semuanya pakai foto Pak. Diserahkan kilometernya berapa, posisi bensin berapa, ya toh, kelengkapan berapa kan ada checklistnya jelas tuh. Mas Anum pun ketika dikasih Pak Sutejo pun tahu. Bahkan bensinnya Pak Sutejo nih sampai hari ini masih sama ketika waktu yang diserahkan.
bensin kurang, itu SOP-nya langsung pecat, Pak. Jadi aturannya memang kita itu tidak berani kira masalah kayak gitu. Ketat kalau masalah CCTV ada. Jadi kita memang tujuannya ya benar-benar menjaga, sama-sama saling menjaga amanah. Ini bukan retorika loh Mas Hanum, memang benar begitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, aturannya begitu gitu loh. Karena ada beberapa orang yang atas kondisi tersebut jadi korban gitu loh. Ya apa? Ya PHK. Gitu loh. Ya atas apa? Ya kelalaian. Gitu loh. Aneh gitu loh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Pak, jadi gini, dari misalnya kita 7 hari, kapan keterlambatan itu diserahkan kepada ke eksternal untuk dilakukan, entah itu namanya meminta untuk diserahkan kembali, entah itu namanya penarikan kendaraan atau apa, nah itu prosesnya seperti apa sih Pak? Jadi yang nasabah-nasabah FPN tahu nih, oh Ini, Sedino, ya, gimana tuh? sekaligus antisipasi, gitu. Sebenarnya kita tidak ada acuannya ya Pak, Mas Andi ya. Cuma secara kerjasama kita dengan pihak ketiga itu akan kita kasih kuasa kepada mereka pada pihak ketiga bila mana overdue-nya itu sudah di atas 40 hari, menginjak 60 hari baru kita. Itu pun yang kita kasih kuasa ke mereka itu untuk konsumen-konsumen yang memang kategorinya sulit dihubungi, kontrakannya pindah, nggak ngekos di Puno meneh, kita datangi rumahnya, tiba-tiba rumahnya sudah dijual ke orang lain. Nah seperti itu sebenarnya. Nah ternyata kemarin Pak Setejo nggak kayak gitu Pak, kan kendaraannya ada di orang sendiri. Nah itu kasus yang berbeda, makanya ada Mas Hanum di situ. Iya, enggak. Dan saya kali mau masalahnya tapi kalau dibawa masalahnya Jadi kan itu adanya Mas Hanum di situ gitu. Jadi kan udah perjanjian, nggak oleh masuk pokok perkara. Iya. Jadi di awang-awang terus. Bagus kan, bagus. Pemahaman seperti ini bagus. Seringkali diadakan talk show, sarasehan atau apapun, sama Pak Badro atau siapapun lah. nanti Karena masyarakat tuh Mas, itu tadi loh, sampai debt collector, tengok nang pinggir jalan, nang sebelah pos polisi itu ngelompok, mata elang gitu yo, matel ya. Jadi yo ada yang pernah sampai diusir, kasihan juga dia punya keluarga. Saya nggak pernah musuhi sama teman-teman, kalau enggak, cuma tadi loh, kok ojo meresahkan seperti itu gitu. Ya. Yang dinamakan meresahkan sing apa sih? Kaya medeni lah, medeni. Sing dia mau Pak Batu tadi, enak-enak di atas awan-awan. Nah, tapi memang begitu loh. Iya, tapi memang begini, seperti Mas itu. Hanum. Tapi begini Mas Hanum, debt collector apapun itu ya, itu kan perihal masalah oknum. Kalau misalnya etika ya, kita bicara etika itu perihal oknum. Debt collector, FIF, lembaga pembiayaan sama konsumen itu bagian dari sebuah ekosistem sebenarnya. Akan jadi masalah bagi pembiayaan bila mana salah satu ekosistem ini tidak ada. Pembiayaan tidak ada konsumen, tidak bakalan bisa. Pembiayaan tanpa debt collector juga kita tidak bisa jalan. Ya. Konsumen tidak ada pembiayaan juga tidak akan bisa memiliki motor, Mas. Debt collector tanpa ada konsumen mereka juga tidak bisa cari nafkah. Gitu lah. Makanya kita bicara persepsi positif ya. Adanya debt collector itu sebenarnya sebagai lahan kerja. Cuma masalahnya lahan kerja yang ditangani sama teman-teman debt collector itu adalah konsumen-konsumen spesialis. Yang notabene kalau konsumen spesialis penanganannya pun harus spesialis. Nah, perihal masalah etika kerja dan sebagainya kembali lagi di lapangan. Makanya saya menyarankan dan kepada masyarakat maupun ke teman-teman debt collector untuk yang ditangani FIF, konsumen-konsumen FIF, saya minta teman-teman debt collector jangan dihentikan di jalan, ajak ke kantor. Karena kami punya kantor. Kantor kita sudah ada 2, Pak. Satu di Jalan Gajah Mada, 140, satunya lagi buka baru, Sentral Kredit Remedial, ada di Jalan Punala. Nah, ini adalah kantor-kantor kami. Kami juga tidak menginginkan ada pemberhentian secara liar. Karena apa? Resiko pidana. Dan kami tidak pengen teman-teman yang tujuannya kembali lagi cari nafkah
ketika menangani itu terkendala dan terjerumus dalam pidana itu. Mas Hanu pun pastinya juga tidak ingin benturan dengan teman-teman. Karena apa? Kita di lapangan sering ngopi-ngopi bareng. Nah, makanya dengan adanya ini, saya terima kasih juga sama Mas Andi, dengan kehadiran Mas Hanu juga. Ini akhirnya saya juga bisa menjelaskan dan saya juga bisa memberikan informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, untuk saya selaku mewakili FIF dan juga untuk masyarakat umum selaku konsumennya FIF juga. Itu Mas Andi. Nah, terakhir nih ya. Sebenarnya, ini menarik terkait dengan kolektor ya. Sebenarnya yang sah gitu ya. Ini kita secara terakhir nih pinjamnya. Yang sah itu boleh nggak sih Pak? Entah itu penarikan atau meminta untuk diserahkan kembali bahasanya melalui debt collector, dan bagaimana cara penagihan debt collector sendiri seharusnya. Kan? Sebenarnya kita mengundang dari Indonesia tadi beliau lagi sidang. Terus ketiga, apakah harus melalui sidang ada keputusan baru ditarik? Nah itu gimana sih sebenarnya penarikan atau permintaan penyerahan kembali ke pihak leasing itu seperti apa sih Pak? Sekarang coba mungkin dari Pak Rifan. Sah, ada dasar hukumnya POJK 35 2018 ya. Jadi pihak kreditur atau leasing dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak lain dengan syarat-syarat tertentu ya. Yang kami permasalahkan kemarin, syarat tertentunya ini ada satu, yaitu perusahaan yang menjadi tenaga penagihan atau punya kerjaan penagihan. Di frasa akte pendiriannya beliau, yang kami yakini, yang kami tangani, kita nggak masuk pokok perkara, cuma yang kami yakini itu tidak ada frasa penagihan. Kemarin sudah dibantah sama teman-teman dari GM, ada kok ini akte pendiriannya. Cuma saya meyakini di pasal 2 akte pendiriannya itu tidak ada frasa penagihannya. Artinya apa? Ini menjadi permasalahan hukum tersendiri ketika pihak yang diajak kerjasama oleh pihak FIF tidak mempunyai legal standing untuk menjadi juru tagih. SPPI ya punya dia. Surat kerjasama iya punya dia, surat kuasa punya, tapi ketika bangunannya, pondasinya nggak ada Pak, yang runtuh ini bangunan konstruksi hukumnya karena frasa penagihannya yang saya kira sepanjang kami ketahui itu nggak ada. Yang pertama, syarat sah salah satunya itu. Yang kedua, kalau kami mengacu DPUU putusan MK 19 2021 terkait masalah pengambilan sama Pak, itu harus melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang menentukan siapa ini wan prestasi atau cerita janji atau enggak atau terlambat. Misalkan gini, dengan Pak Andi ini ada kredit tenor 4 tahun, sebelum 4 tahun kok diambil, belum nyampe 4 tahun loh. Di sini udah bayar nih, bla 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 bla, telat 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan 6 bulan. Belum habis 4 tahun sudah diambil, dieksekusi. Bahasa di lapangan dieksekusi. Kalau saya ngacu di PUMK itu, PUMK 2019 sampai 2021, ini maka menjadi problematika hukum. Ekosistem yang dibicarakan Pak Fatul tadi memang iya. Nggak ada konsumen, FIF nggak ada debt collector atau biaya penagihan, sulit juga untuk kerja. Nggak bisa dia karyawannya terus menerus yang pihak internal nagih terus menerus. Biasanya dialihkan di angka 90 hari atau call 90 lah minimal. Nah, terlepas dari itu semua Pak Andi, kami juga menyayangkan ketika wan prestasi ini yang kemarin laki-laki ini pagernya nggak boleh masuk di pokok perkara ini maksudnya. Jadi intinya garis-garisnya itu seperti itu. Yang kami tangani kemarin yang kami permasalahkan bahwa ini belum habis untuk diambil dulu. Tenornya contoh KPR 15 tahun. Banyak masyarakat kita yang kehilangan rumah ketika nggak bisa bayar setahun. Yang diomongkan Pak Bajul memang iya,
tulisannya seperti itu, Pak. Aturan-aturannya iya seperti itu. Tapi Pak Andi di lapangan enggak seperti itu. Konsumennya salah satu bank untuk pembiayaan rumah tenornya 15 tahun, nyicil 2 tahun itu nggak dianggap, Pak. Hilang, dilelang. Itu yang nilai besar yang kami tangani, itu ada beberapa itu perjanjiannya habisnya harusnya tahun 2030, 40 bahkan yang KPR. Sama halnya dengan ini. Seharusnya ini selesaikan dulu kreditnya sampai habis tenornya. Kalau 4 tahun ya 4 tahun, dianggap one prestasi di angka ini, di titik inilah yang kami pahami loh ya, bukan di dalam internalnya apa leasing. 5 Juni yang tadi itu kok telat bayar, jadi 5 Juli kok nggak bayar lagi, 5 Agustus. Saya mengacunya di tenor. Kapan terakhirnya masa pembiayaan ini? Kalau ini selesai di 4 tahun, ya 4 tahun lah itulah dianggap prestasi. Seperti itu Pak Andi. Seperti itu jawaban kami. Gimana? Ya, memang gini. Tenor itu adalah sebagai batasan waktu kami untuk memberikan jangka waktu konsumen ini bisa sampai memiliki kendaraan itu dengan utuh, ya loh. Bayangkan bila mana tenor itu tidak ada, bisa jadi kredit bisa jadi seumur hidup. Ya, ini logika sederhananya. Kenapa tenor itu ada? Karena sebagai pembatasan. Yang kedua, yang tadi disampaikan sama Mas Hanum bahwa Mas Hanum itu berbicara one prestasi itu bila mana saya kredit di AVF 36 bulan, maka yang dianggap one prestasi adalah ketika saya keangsuran 37-nya yang seharusnya lunas belum lunas, itu one prestasi. Sah-sah aja, namanya persepsi hukum, iya tidak ada masalah. Tetapi kembali kami selaku perusahaan pembiayaan mengacu kami pada mana? Perjanjian. Ya, seperti tadi saya sampaikan 1320 KUH Perdata bahwa bila mana para pihak itu sudah sepakat, maka perjanjian adalah undang-undang yang wajib ditaati bagi dua belah pihak. Nah, itu Mas. Terus tadi perihal masalah apa namanya? 1338 Fakta Solution pada 1320 saya mengajunya sama sana. Jadi syarat sah perjanjiannya di sana. Terus yang kedua, nah, bagaimana penarikan yang secara sah? Jadi penarikan yang secara sah itu ada 3. 1, dengan cara damai. Yang kedua, dengan mengajukan ke pengadilan. Yang ketiga adalah parati eksekusi atau eksekusi langsung. Nah, manakah ketiga-tiganya ini yang paling bisa dilakukan di lapangan? Tergantung kondisi. Bisa dengan jalan damai kalau memungkinkan. Bila bisa dengan jalan apa namanya pengadilan, bila memang itu harus ditempuh proses kayak begitu, atau bisa dilakukan dengan eksekusi langsung, parati eksekusi. Bila mana itu memang memungkinkan, tapi tetap dengan beretika, mengedepankan kedamaian, mengedepankan tidak ada kekerasan, tidak ada pengancaman dan sebagainya. Itu yang sah. Dan satu lagi, motor atau objek jaminan fidusia itu akan memiliki kekuatan hukum secara lex spesialis bila mana dia didaftarkan dalam sertifikat fidusia. Bila mana tidak, itu akan sangat tidak bermanfaat. Dan bila mana terjadi penarikan, bisa jadi itu namanya penarikan secara ilegal dan ada ancaman hukumannya. Nah, pertanyaannya saya pernah membaca ya, maaf kalau salah. Yang dikatakan sertifikat atau sertifikat fidusia itu tidak sah apabila debitur tidak mengetahui atau tidak dikirim. Oh, enggak begitu. Salah. Jadi bagi kami nih ada surat kuasa fidusia. Ya. Ya. Kenapa harus ada surat kuasa fidusia? Bila mana kami tawarkan kepada konsumen, Pak, sama iso enggak ke notaris ini pada hari ini? Untuk apa? Untuk apa namanya? Tanda tangan perihal masalah jaminan fidusia tadi, pendaftaran fidusia tadi. Nah, ternyata konsumen sudah saya kuasakan sama Bapak. Nah, kita kasih form itu, surat kuasa fidusia namanya. Nah, mungkin yang dimaksud sama Mas
Andi adalah kenapa sertifikat fidusia itu tidak ke konsumen? Karena sebenarnya sertifikat fidusia itu tidak ada kepentingan sama konsumen. Itu kepentingan kami. Sama halnya Roya, ya kan? Apakah Roya itu akan dikirim surat kepada pihak nasabah? Enggak. Pasti dikasihkan kepada siapa? Pihak bank. Baru setelah selesai, baru nanti ada surat keterangan untuk pembebasan Roya. Kalau untuk yang sertifikat, tapi kalau kami nggak perlu. Kalau sudah fidusia sudah selesai sudah silahkan. BPKB-nya nggak perlu di pelepasan fidusia, langsung aja dimiliki. Nah, berarti pertanyaan saya ini, berarti Pak Rifan sepakat bahwa eksekusi di lapangan itu sah-sah saja, meskipun tidak harus melalui pengadilan, karena sudah ada sertifikat fidusia. Bagaimana Pak? Tetap mengacunya di PUU MK 19 sampai 2021 Pak Andi. Jadi yang disampaikan Pak Fatul tadi ada lagi, yaitu adalah putusan pengadilan. Jadi saya tetap di pendapat kami bahwa harus melalui putusan pengadilan, tahap apapun itu. Nah, tapi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ada bekerja sama di pihak ketiga. Ya. Itu dengan catatan harus ada putusan pengadilan. Ya, sah atau tidak kan itu tadi pertanyaannya Pak Andi. Sah atau tidak pakai jasa pihak ketiga? Sah. Dasarnya apa? 35 2018 Sepakat. POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Boleh enggak? Pertanyaan selanjutnya tadi di lapangan tanpa ada putusan pengadilan, dan itu kalau saya mengacunya di PUU MK 19 sampai 2021. Pernah diuji beberapa kali aturan. Iya kan katanya kalau selama ada fidusia itu boleh ditarik. Fidusia yaitu di yang kami ketahui, ya sepanjang kami ketahui, yang disampaikan Pak Andi tadi memang iya. Jadi tidak pernah sama sekali konsumen ini diajak, ditawarkan, katanya Pak Fatul tadi kan ditawarkan, mau nggak, bisa nggak. Tidak pernah sampai hari ini saya itu ditawari, diajak ke pihak notaris untuk membuat atau sekedar mengetahui lah, nggak anu ya, nggak apa asto, nggak tanda tangan, nggak mengetahui proses pembuatan fidusia seperti itu, sertifikat fidusia. Karena bagi kami fidusia itu adalah mengikat ke kendaraan tersebut. Dia mempunyai yang disampaikan tadi hak parate eksekusi atau eksekusi secara langsung di lapangan. Kan frasanya ada di atasnya itu demi keadilan yang mahal, Tuhan yang Maha Esa, demi ketuhanan ya. Ketuhanan. Hampir sama kayak putusan pengadilan. Hampir sama. Cuman bedanya tidak ada yang namanya pemeriksaan, tidak ada. Ya. Lembaga fidusia itu tidak mempunyai sistem peradilan, entah itu sederhana atau memang diajak mediasi. Kenapa sih kok enggak bayar? Kenapa sih kok mbok gadikan dan lain-lain? Itu tidak ada. Lembaga fidusia itu tidak punya. Dia hanya menerbitkan bahwa kilo nopol ini, unit ini ada dibebani dengan akta atau sertifikat fidusia. Jadi jangan sampai dialihkan, jangan sampai dijual belikan, dianggunkan. Yang seperti tadi katanya itu apa? Hak untuk eksekusi. Nah, berarti boleh dong Pak dieksekusi tanpa pengadilan. Satu sisi pendapat yang lain itu memperbolehkan para eksekusi, sangat diperbolehkan. Kenapa? Kalau sampai hari ini masih terjadi banyak hal tanpa melalui proses peradilan, itu dilakukan di lapangan dengan jalan damai, dengan jalan yang baik, sesuai dengan apa yang menjadi disampaikan Pak Fatul tadi. Yang menjadi kendala ini kan yang disampaikan Pak Andi tadi, bukan diserahkan Pak, diajak ke kantor salah satu leasing. Ada loh satu kasus yang saya tangani dulu waktu pertama kali jadi pengacara itu, Pak mau tak tambahi uang utangan. Kebetulan dia itu kade BKB di salah satu bank di Mojokerto. Ternyata pas waktu diiyani motornya digembok. Ketika diprotes digembok, diangkut ke gudang. Sampai proses pidana artinya.
yang debt collectornya lari sampai hari ini nggak ketemu. Nah, hal seperti ini itu apa yang disampaikan Pak Badrul di podcast ini, dan saya enggak banyak yang nggak sesuai dengan yang di lapangan. Itu sesuai aturan, iya saya sepakat. Kalau itu diterapkan ya saya mungkin nganggur. Polisi nganggur, jaksa nganggur, hakim nganggur. Kalau ada prinsipal ternyata ini. Iyalah. Artinya di bidang ini kami juga tidak digunakan gitu loh, Mas Andi. Di bidang-bidang yang lain mungkin, tapi di bidang ini nggak nemu perkara seperti ini. Suatu ketika kami nangani juga di Pasuruan kemarin lalu. Debt collector dipukuli rame-rame sama orang kampung, bayang loh. Satu orang kampung, seakan-akan satu orang kampung mengusui debt collector. Saya yakin di kampung tersebut ya suatu ketika ya di blacklist semua itu sama pihak leasing. Takut. Kita sepakat jangan sampai ada kejadian seperti itu. Ya, kekerasan. Tapi jangan sampai juga maksa-maksa gitu loh. Ya, diajak ke kantor, bisa ngopi, enak, batu lagi. Tapi yang terjadi enggak, jarang terjadi. Ada pimpinan cabang bijak seperti Pak Badrul ini kayak mau nyalek. Ya, jadi memang yang saya sampaikan itu adalah aturan main. Aturan main. Perihal di lapangan itu kan 1001 masalah, gitu. Mungkin ya sama seperti katanya Mas Hanung tadi. Mungkin kita sepakat dalam hal perihal masalah aturan, gitu. Tapi yang kita tidak sepakat adalah etika ketika itu dilanggar sama teman-teman di lapangan. Ya kembali lagi di lapangan itu kan ada yang terprovokasi, ada yang memprovokasi. Nah, itu loh. Ya tinggal bagaimana kita selaku perusahaan pembiayaan ini memberikan pemahaman terhadap teman-teman lapangan, ya, baik internal maupun eksternal, perihal masalah penarikan atau pemahaman masalah penyelesaian di lapangan. Yang kembali lagi salah satu cara untuk lebih meredam kekerasan dan sebagainya adalah sarana negosiasi di kantor. Tapi tetap pernah kami juga mengalami, sudah di kantor sudah kami pahamkan orangnya marah-marah sampai bakal mukul-mukul meja, sempat. Apakah kita itu kayak gitu mau melaporkan dia ke kepolisian? Enggak. Kita secara humanisme tahu psikologi orang tersebut marah karena kecewa. Ternyata endingnya ketika kita tahu, ketika sudah habis marah-marah kita tanya, ternyata apa? Angsuran dari orang tersebut sebenarnya lancar. Yang jadi masalah adalah orang yang diamanahi untuk bayar angsuran ini. Kadang seperti itu masalahnya. Tidak selalu debitur yang salah, kadang orang yang dititipi bermasalah. Nah, banyak problem yang kayak gitu-gitu. Nah, inilah yang kita ini pengennya, ayo masyarakat Mojokerto untuk silakan kalau mau kredit pada kami, silakan. Kami selaku pembiayaan terbuka lebar. Tapi ingat, kami ingin mempermudah, tapi tolong ya kewajibannya juga dilaksanakan dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Nah, mungkin itu. Ya. Mungkin dari Pak Rifan Hanung mungkin ada statement, monggo silakan. Statement, closing statement. Iya, silakan. Jadi jadilah orang yang tanggung jawab. Kalau berhutang ya harus dibayar. Seperti itu Pak. Sepakat saya, sepakat. Kalau kondisi ekonomi kurang, ya minta keringanan. Nah, ya. Jangan lari lah ini. kalau hutang silakan hubungi. Ya udah lah. Nggak boleh promo pengacara itu. Nggak boleh mengiklankan. Siap. Ya, itulah teman-teman, menarik untuk dibicarakan. Ya. Cukup lama ya, 1 jam lebih. Biasanya kemarin aja kita kesehatan 30 menit, ini cukup panjang ya, karena hot topic. Hot topic ya. Nanti kita akan ketemu dengan hot topic selanjutnya terkait hukum ya. Mereka berdua sebenarnya adalah sarjana hukum semua ya, dan orang yang ahli di bidang hukum ya. Pemirsa, jadi kalau nanti ada usulan DM terkait tentang hukum, permasalahan hukum yang ingin dibahas, bisa DM kami, kita akan bahas di tema kabar hukum selanjutnya.
Siap, itu terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kita akan kembali di Kamis depan dengan tema-tema yang bervariatif tentunya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.